Semua dimulai pada saat Patih Nambi kembali ke kampung halamannya, desa Lamajang. Ia difitnah oleh seseorang bernama Mahapatih. Ia difitnah sedang merencanakan pemberontakan sehingga Raja Jayanegara mengutus 3 panglimanya untuk memburu dan membunuh Patih Nambi. Bapak sekalian! Bapak ini, lepaskan saya! Diam kau dasar pengkhianat! Tidak usah sok benar kamu, Nambi. Mengapa kamu mengkhianati Prabu, Nambi? Bapak sekalian ini! Sudahlah, mati saja kamu. Tidak ada gunanya gelar patihmu itu. Lagi pula Prabu Jayanegara yang mau beritahu kamu bahwa kau diam-diam merencanakan pemberontakan. Tunggu, itu fitnah! Percayalah, aku tidak akan melakukan itu. Kami tidak percaya. Maaf, Nambi, tapi ini semua tidak bisa dimaafkan. Ini semua Lepaskan! untuk Majapahit. Kematian Patih Nambi pun kian menyebar tidak hanya di kerajaan, namun juga ke rakyat daerah Takukan Majapahit. Mereka semua merasa janggal dengan berita bahwa Patih Nambi dibunuh karena merencanakan pemberontakan. Kalian sudah mendengar belum? Katanya Patih Nambi meninggal karena ia difitnah merencanakan pemberontakan kepada Prabu Jayanegara. Cerita macam apa ini? Aku pernah mendengar cerita bahwa Mahapatih Nambi sangat dekat dengan rakyat kecil, tidak mungkin dia berkhianat. Desas-desus ini semakin liar. Ada yang bilang ini hanya akal-akalan istana untuk menyingkirkan Nambi karena dia terlalu berpengaruh. Apa itu berarti Prabu Jayanegara telah terlibat dalam fitnah ini? Apa mungkin Prabu mengkhianati bawahannya dia? Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di istana. Namun aku yakin kebenaran akan terungkap suatu saat nanti. Kematian Mahapatih Nambi akan meninggalkan luka yang mendalam bagi kita. Jika benar begitu, siapa yang akan melindungi rakyat kecil seperti kita? Semoga saja Prabu Jayanegara bisa menjelaskan semuanya kepada rakyatnya. Kalau tidak, aku khawatir kepercayaan rakyat pada kerajaan akan hancur. Namun sangat disayangkan sebelum Prabu Jayanegara dapat membuktikan kebenaran dari fitnah pembunuhan Patih Nambi, dirinya telah meninggal terlebih dahulu. Kematiannya ini bukan karena perjuangan ataupun peperangan, tetapi justru karena diracuni oleh tabibnya. Wahai Baginda Gayatri, kenapa tidak kau saja yang menggantikan tahta Prabu Jayanegara setelah beliau wafat? Sebelumnya, terima kasih atas tawaranmu, Gajah Mada. Namun, saya akan menolak tahta tersebut. Mengapa seperti itu, Baginda? Jujur saja, Gajah Mada. Saya lebih memilih menjadi biksuni daripada harus menerima tahta dari Raja Jayanegara. Hal tersebut karena saya ingin melepas ambisi duniawi. Lalu kalau begitu, Baginda, siapa lagi yang akan menggantikan tahta Prabu Jayanegara? Saya rasa saya akan memberikan hak tahta tersebut kepada Putriku Gajah Mada. Putri sulungkulah yang akan menggantikan tahtaku sebagai ratu kerajaan Majapahit. Apakah Baginda sudah cukup yakin dengan keputusan tersebut? Percaya pada Abi Gajah Mada. Keputusanku sudahlah bulat. Lalu, bagaimana dengan para penasehat? Apakah kalian semua menyetujui bahwa putri sulung Baginda Gayatri, Tribhuwana Tunggadewi, untuk menggantikan tahta Prabu Jayanegara? Jujur saja, saya ingin sekali Baginda untuk melanjutkan tahta dari Prabu Jayanegara. Baginda sangatlah cerdas, bijaksana, bahkan berpendirian teguh. Benar, akan sangat disayangkan apabila Baginda Gayatri menolak untuk menerima hak tahta tersebut. Karena sudah banyak rakyat yang mengenal dan juga menyukai Baginda. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Jika Baginda sudah membuat keputusan yang bulat, kita semua akan menghormatinya. Dan kami rasa kami cukup setuju untuk memberikan hak tahta ini kepada Baginda Gayatri. Baiklah, jika kita semua sudah menyetujui keputusan Baginda Gayatri, dengan ini kita sudah sah
untuk mengangkat putri sulung Baginda Gayatri Tribuana Tunggadewi untuk menggantikan tahta Prabu Jayanegara. Kenaikan Tribuana sebagai ratu disambut dengan dikumpulkannya semua pemimpin dari daerah taklukan Majapahit ke kerajaan. Semua pemimpin dari berbagai daerah menyambut kenaikan Tribuana menggantikan Jayanegara, kecuali dua daerah yaitu Sadeng dan Keta. Lantas, di manakah pemimpin dari daerah Sadeng dan Keta? Warga Sadeng dan Keta mulai memberontak karena merasa ketidakadilan atas fitnah pahlawan mereka, yaitu Patih Nambi, dibiarkan begitu saja. Sementara itu, mata-mata dari kerajaan Majapahit pun segera melaporkan hal tersebut kepada Gajah Mada. Kita tidak bisa terus seperti ini. Kalian juga tahu bahwa masyarakat juga memiliki batas kesabarannya. Semakin lama mereka semakin tidak peduli pada kita. Oh benar, kerajaan Majapahit semakin lama semakin tidak peduli dengan kita. Mereka hanya memikirkan kejayaan mereka sendiri. Kita harus mulai memberontak agar mereka paham seberapa menderitanya kita di sini. Kita perlu mempersatukan semua desa di sini. Jika Sadeng dan kita bersatu, kita akan mempunyai kekuatan yang lebih besar untuk melakukan perlawanan. Lalu bagaimana langkah awalnya? Kita harus berhati-hati agar Majapahit tak mencium rencana kita. Kita harus mulai dengan mempersiapkan peperangan. Aku sudah menyuruh Pandai Besi untuk membuat persenjataan. Nah, aku akan pastikan pasukanku siap. Tapi bagaimana dengan mata-mata Majapahit? Mereka selalu mengawasi setiap pergerakan kita. Maka dari itu kita harus bergerak secara bayang-bayang. Semua pertemuan akan kita lakukan secara berhasil. Kita juga harus menyiapkan strategi perang. Karena kita tahu kerajaan Majapahit tidak hanya kuat, namun juga cerdik. Benar, aku akan merancang pertemuan dengan para penasihat perang di Sadeng. Kita akan merancang strategi untuk saat ini. Aku akan segera kembali ke Keta untuk menyelesaikan persiapan. Aku yakin dengan kita bersatu, Majapahit kan susah untuk menentukan kita. Semangat itu yang kita butuhkan. Kita melawan demi kebebasan, keadilan, dan juga membalaskan dendam atas kematian pahlawan kita, Patih Nambi. Hidup warga Sadeng dan Keta. Hidup! Gajah Mada, bagaimana ini? Para prajurit mata-mata di luar mengatakan bahwa para warga Sadeng dan Keta mulai memberontak. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Benar, Tuan. Para warga dari desa Sadeng dan Keta sedang mempersiapkan persenjataan. Kita harus segera bertindak. Pantas saja, pada saat upacara kenaikan tahta Ratu Tribuana, pemimpin wilayah Sadeng dan Keta tidak bisa hadir. Benar apa yang difirasatkan oleh Ratu Tribuana. Pantas saja, Tuan. Saya juga merasa tidak ada yang beres pada saat itu. Baiklah, kita harus segera melaporkannya pada Ratu. Terima kasih atas peringatannya prajurit. Sekarang kembalilah ke lapangan dan segera berkumpul dengan prajurit yang lainnya. Wahai penasihatku, situasi di kerajaan ini sangat buruk. Aku mendengar saudara-saudaraku tidak puas dengan keputusan untuk menjadi pemimpin. Mereka berencana untuk menghancurkanku dan memberhentikan. Apa yang harus kita lakukan? Baginda, ini adalah ujian bagi kepemimpinan Baginda. Kekuasaan seringkali menimbulkan iri dan dengki. Namun, jika kita tidak bertindak tegas, maka kerajaan ini akan runtuh oleh perpecahan. Jika mereka tidak percaya dengan kepemimpinanku, biarkanlah aku yang membuktikannya sendiri. Aku tidak ingin kerajaan yang dibangun dengan darah dan air mata hancur seketika hanya karena ambisi pribadi mereka. Baginda, izinkan saya memimpin pasukan Majapahit untuk menghadapi para pemberontak. Saya bersumpah atas nama Majapahit
akan menumpas siapapun yang ingin menghancurkan kedamaian kerajaan kita. Namun Baginda, bukankah peperangan ini hanya akan membawa penderitaan bagi rakyat kita? Apakah tidak ada cara lain untuk memberhentikan pemberontakan ini tanpa mengangkat senjata? Aku juga tidak ingin bertumpah darah di sini. Jikalau mereka tidak ingin perdamaian, perang adalah jalan terakhir. Gajah Mada, bersiaplah. Kirimkan seorang untuk menawarkan perdamaian terlebih dahulu. Jika mereka menolak, kita tidak ada pilihan lain. Baik Baginda, saya akan membawa pasukan Majapahit untuk turun ke Sading dan Keta. Berhati-hatilah Gajah Mada. Izinkan saya menyela Baginda. Namun, apa hanya Gajah Mada saja yang Baginda utus untuk memimpin peperangan ini? Bagaimana dengan panglima lainnya Baginda? Bagaimana dengan saya? Tidak bolehkah saya ikut Gajah Mada untuk memimpin peperangan ini Baginda? Jikalau kamu ingin ikut dengan Gajah Mada, tidak apa-apa. Kamu ikutlah. Tapi kamu dan kalian harus mematuhi peraturan terlebih dahulu. Baik Baginda, akan melakukan tugas hamba sebaik-baiknya. Dan ingatlah kalian, jangan seenaknya sendiri, dan jangan mengerak. Setelah mereka bubar melanjutkan tugas mereka, Rakembar diam-diam memerintah beberapa prajurit untuk ikut dengannya dan pergi ke wilayah Sadeng tanpa sepengetahuan Gajah Mada. Kalian, ayo ikut aku ke Sadeng. Hah? Sadeng? Ya, ke Sadeng. Apakah kita tidak perlu mengkoordinasi Baginda Gajah Mada terlebih dahulu? Tidak perlu, biarkan saja. Ayo. Dengarkan aku semua prajurit. Sesuai perintah Ratu, kita tidak boleh semena-mena dan harus menyelesaikan masalah ini secara damai. Jadi kuharap kalian semua menuruti semua perintahku. Baik Baginda. Baiklah, ayo kita segera mempersiapkan diri dan menuju ke Sadeng. Tunggu dulu, di mana Rakembar? Jangan bilang dia sudah pergi terlebih dahulu ke Sadeng. Tidak bisa dipercaya. Dasar Gajah Mada pun memimpin pasukannya menuju ke daerah Sadeng sembari mencari keberadaan Rakembar. Pada saat itu juga, pasukan Rakembar pun langsung menangkap warga Sadeng dan Keta. Jangan sampai apapun dari yang kabur. Kali ini, pas kan? Apa kau bilang? Melepasmu? Apa kau pikir? Sedang kalian lakukan di sini? Membentak kerajaan sendiri? Sungguh mengecewakan. Kukira Gajah Mada yang akan datang. Ternyata Rakembar. Gini caranya, rencana kita juga rusak. Nah, kita bisa manfaatkan ini. Kita bisa mengalahkan mereka. Tiba-tiba Gajah Mada datang. Ia terlihat sangat murka karena rencananya perihal Sadeng dan Keta dirusak oleh Rakembar. Rakembar, apa yang sedang kau lakukan? Berani-beraninya kamu mendahuluiku dan menghancurkan semua rencanaku. Gajah Mada, Gajah Mada. Tidakkah kau tahu apa yang rakyat jelata ini lakukan? Aku tahu apa yang mereka lakukan, Rakembar. Tapi, sesuai perintah Ratu, kita harus menyelesaikan semua ini secara damai. Bukan secara kekerasan seperti ini. Kita bisa membicarakan ini secara baik-baik. Sudahlah, bilang saja kalau kau itu lemah.
Pada saat Rakembar dan Gajah Mada saling bertengkar, para warga Sadeng justru memanfaatkan kesempatan ini. Mereka mulai melepaskan diri dari prajurit Majapahit dan melakukan serangan. Gajah Mada pun tidak punya pilihan lain selain turun tangan menghentikan peperangan ini. Apapun akan ia lakukan untuk kerajaan Majapahit. Berhenti semuanya! Hingga pada akhirnya, kedua daerah tersebut berhasil ditaklukkan oleh Gajah Mada.